Lionel Messi dari Amerika Serikat bersedia perkuat timnas Indonesia. Elkan Bagot tak sedih meski gagal perkuat timnas. Malaysia berupaya meniru cara sukses yang ditempuh timnas Indonesia. Respon Ciro Alves saat diminta naturalisasi. Kelvin Verdong perpanjang kontrak dengan NEC Nijmegen. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini tak memandang remeh timnas Indonesia jelang bentrokan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024. Tim tuan rumah tentu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Kendati diunggulkan, mantan pelatih Manchester City ini tidak memandang remeh lawannya, termasuk timnas Indonesia. Maka dari itu, Mancini menegaskan bahwa Arab Saudi bakal mengerahkan semua kemampuan terbaik untuk meraih hasil yang terbaik. Dalam waktu dekat, kami akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia dan ini tidak mudah, karena kami menghadapi tim yang kuat, ucap Mancini dalam keterangan resmi jelang lawan timnas Indonesia di pertemuan pertama. Kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen dan determinasi untuk lolos, tegasnya. Masyarakat Indonesia memohon Elkan Bagot agar baikan dengan Sinteyong demi timnas Indonesia. Sebab selama tidak berbaikan, besar kemungkinan sang pemain tak akan dipanggil ke tim nasional. Seperti yang diketahui, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan juga Australia, timnas Indonesia dihadapkan dengan krisis bek tengah. Di tengah masalah tersebut, Sinteyong rupanya lebih memilih untuk memanggil pemain Liga 1 untuk menambal lubang yang ada. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih tak mau untuk memanggil Elkan Bagot agar kembali bermain untuk timnas Indonesia. Tak dipanggilnya Elkan Bagot di tengah krisis bek tengah ini pun lantas membuat publik pecinta sepak bola tanah air menjadi khawatir. Sebab lawan yang akan dihadapi timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Jika Elkan Bagot berbaikan dengan sang pelatih, maka harapannya Sinteyong akan kembali memanggil pemain yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC tersebut kembali ke timnas Indonesia. Bang, ayo minta maaf dulu ke Coach Sid, tulis @cinta.gunawan. Kembali Elkan, selesaikan semua dengan baik dan akan baik semua, tulis @18 Gusaleo. Kalau nggak ada yang memulai untuk berkomunikasi yang baik, gimana cara menemukan jalan tengahnya? Kalau tidak ada yang menurunkan ego untuk meminta maaf duluan, gimana cara mengembalikan hubungan yang baik kembali? Sedih banget aku tuh, tulis @lilis.fauziah46. Elkan Bagot tak sedih meski gagal perkuat timnas Indonesia versus Arab Saudi dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu terlihat pada unggahan terakhir sang pemain di media sosial pribadinya. Elkan Bagot men-share foto bersama sang kekasih yang merayakan ulang tahun pada hari Kamis 29 Agustus 2024. Meskipun tak ada hubungannya dengan pengumuman daftar pemain timnas Indonesia, unggahan Elkan Bagot seakan mengindikasikan dirinya tidak kecewa meski tak masuk daftar pemain pilihan Sinteyong. Happy birthday, @Kathy Amarsden, tulis Elkan Bagot di akun Instagramnya @elkanbagot. Unggahan Elkan Bagot pun mendapatkan banyak respon dari pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap bek Blackpool FC tersebut kembali membela timnas Indonesia. Klub Belanda FC Utrecht resmi melepas pemainnya Iver Jenner untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. FC Utrecht dengan bangga mengumumkan bahwa gelandang berusia 20 tahun tersebut akan melakukan tugas negara. Mereka mengumumkannya via Instagram pribadi. Klub Belanda ini juga menitipkan pesan penting bagi Iver Jenner agar berhasil membela timnas Indonesia saat menghadapi lawan yang kuat. Garuda Kolik, semoga beruntung dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Australia. Iver Jenner, tulis FC Utrecht. Sontak, postingan itu mendapatkan banyak respon dari netizen. Bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga Irak memberikan dukungan. Semoga beruntung Iver, tolong Indonesia menang lawan Arab Saudi. Komentar netizen Irak, semoga beruntung Indonesia dari Irak. Timpal warganet lain, ayo Indonesia, dukungan dari Irak. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong dijamin bahagia sebab Lionel Messi dari Amerika Serikat bersedia memperkuat timnas Indonesia.
Ya, Lionel Messi yang dimaksud adalah Adrian Wibowo. Pesepak bola kelahiran 17 Januari 2006 ini bukanlah pesepak bola kacangan. Baru berumur 18 tahun, Adrian Wibowo telah mendapatkan kontrak profesional dari klub Major League Soccer atau MLS, yakni Los Angeles FC. Dan saat ini Adrian Wibowo bermain bersama klub Liga 3 Amerika Serikat LAFC 2. Bersama LAFC 2 tahun ini, Adrian Wibowo telah mengemas 7 gol dan juga 6 assist. Karena itu hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior. Ya, saya mempunyai darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya, tegas Adrian Wibowo, sumber channel YouTube Yusa Nugraha, Sabtu 31 Agustus 2024. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka dan akan saya pertimbangkan, tegas pemain yang memiliki tendangan kaki kiri mematikan tersebut. Menarik menanti bagaimana respon Sintayong menyikapi kondisi ini. Jikapun tak bisa langsung diandalkan untuk timnas Indonesia senior, Adrian Wibowo dapat digunakan lebih dahulu di timnas Indonesia U20. Penggawa Persib Bandung Siro Alves buka suara terkait banyaknya usulan agar dirinya dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Usulan itu dilontarkan para netizen di media sosial melihat penampilan apik sang winger Brasil bersama Pangeran Biru dalam beberapa musim terakhir. Terakhir di musim 2023-24, Siro Alves berhasil mempersembahkan 15 gol dan juga 13 assist dari 33 penampilannya bersama Persib Bandung. Tidak hanya itu, Siro Alves juga telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena telah bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 5 tahun. Selama kurun waktu itu juga pemilik nomor punggung 77 di Persib ini tak pernah meninggalkan Indonesia. Menyikapi hal itu, Siro Alves memastikan keinginan untuk dinaturalisasi bukan bagian dari rencananya. Namun ia tak menampik sangat mencintai Indonesia. Saya sangat senang dengan negara ini. Saya cinta dan keluarga saya sangat cinta tinggal di sini, kata Siro Alves di Stadion Arca-Manik Bandung Sabtu 31 Agustus 2024. Siro Alves bahkan tetap menjadikan Indonesia menjadi negara terbaik dibandingkan negara kelahirannya Brazil. Namun untuk naturalisasi ia hanya menyebut hal itu sebagai mimpi. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan komentar terkait timnya yang hanya mengirimkan satu wakil ke timnas Indonesia. Dari 26 nama yang ada, 12 pemain berasal dari klub Liga 1 2024-25. Dalam hal ini Persija Jakarta menjadi tim dengan wakil terbanyak. Di sisi lain Persib hanya mengirimkan satu wakil, dan pemain itu adalah Dimas Rajab. Menanggapi hal ini, Bojan Hodak mengaku tak mengerti kenapa hanya ada satu pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu menilai jawaban dari pertanyaan tersebut kini berada di tangan Sintayong. Untuk itu, Anda harus menanyakannya kepada pelatih timnas, bukan kepada saya. Menurut saya, kami punya banyak pemain bagus. Karena itu, saya mendatangkan mereka. Tapi untuk ini, Anda harus tanyakan kepada pelatih timnas. Dia yang berwenang menentukan siapa yang dipanggil, kata Bojan Hodak, sumber Kompas.com. Kabar bahagia datang dari bintang timnas Indonesia, Calvin Verdong, yang resmi memperpanjang kontrak dengan NEC Nijmegen hingga 2028. Calvin Verdong pun merasa senang bukan main sehingga memastikan siap memberikan kontribusi besar demi membawa NEC Nijmegen meraih hasil setinggi mungkin. Ya, Calvin Verdong akhirnya memperpanjang kontrak bersama klub kasta teratas Liga Belanda NEC Nijmegen. Dia menandatangani perpanjangan kontrak bersama NEC Nijmegen per Jumat 30 Agustus 2024 waktu setempat. Pemain berusia 27 tahun itu sepakat untuk bermain selama 3 musim lagi. Dengan begitu, Verdong akan berada di Gulf Stadium hingga 2028. Hasil kesepakatan antara Calvin Verdong dan juga klub diumumkan langsung melalui laman resmi klub. Bek timnas Indonesia itu mengatakan sangat senang bisa kembali berseragam NEC Nijmegen untuk 3 musim ke depan. Saya sangat menikmatinya di sini. Saya melihat klub selalu ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, dan saya senang berkontribusi untuk itu, kata Calvin Verdong, sumber laman resmi NEC Nijmegen Sabtu 31 Agustus 2024. Saya berharap dapat mencapai hasil setinggi mungkin bersama NEC lagi musim ini, tambahnya. Kisah Calvin Verdong yang dibuat takjub dengan militansi supporter timnas Indonesia. Calvin Verdong mengatakan atmosfer pertandingan di Indonesia berbeda dengan Belanda. Calvin mengakui bahwa budaya di Indonesia sangat berbeda dengan Belanda. Akan tetapi Calvin Verdong merasa senang bisa belajar banyak hal termasuk budaya di Indonesia.
Calvin Verdong telah melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Jebolan Feyenoord Youth itu membantu timnas Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024. Saat itu Calvin Verdong dipercaya bermain selama 67 menit oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Ia mengaku sangat kagum dengan atmosfer yang ditunjukkan para supporter timnas Indonesia. Menurut saya, para pendukungnya juga berbeda karena banyak orang tinggal di sana. Para pendukung sepak bola sangat gila, ujar Calvin Verdong. Dalam sesi latihan sebelum kompetisi 1,5 jam sebelum pertandingan, stadion sudah terisi penuh. Itu hal yang menyenangkan. Lanjutnya, Calvin Verdong pun dalam waktu dekat akan membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, skuad Garuda dijadwalkan melawan timnas Arab Saudi pada tanggal 6 September 2024, serta timnas Australia pada tanggal 10 September 2024. Media asal Vietnam Soham menilai bahwa Malaysia sedang berupaya untuk meniru cara sukses yang ditempuh oleh timnas Indonesia. Cara pertama adalah mendatangkan pelatih asal Korea Selatan. Posisi pelatih timnas Malaysia kini ditempati oleh Pau Marty Vicente. Hanya Ketua FOM Datuk Hamidin Moh Amin belum lama ini mengakui pihaknya tak menutup kemungkinan kembali mendatangkan pelatih asal Korea Selatan. Dan kali ini sosok yang menjadi kandidat adalah mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Cara kedua adalah dengan menaturalisasi banyak pemain. Soham menilai Malaysia berpeluang untuk melakukan hal tersebut karena punya banyak pemain keturunan di luar negeri. Federasi Sepak Bola Malaysia juga berupaya memanfaatkan sumber daya pemain berdarah Malaysia yang dilatih di Eropa dengan lebih baik. Tim Malaysia punya banyak kasus pemain naturalisasi, tulis Soham. Sementara itu Soham meminta Vietnam mulai mewaspadai langkah yang dilakukan Malaysia. Dan jika hal serupa terjadi pada Malaysia, maka tantangan timnas Vietnam dalam waktu dekat akan meningkat signifikan, tulis Soham. Laporan pemain timnas Indonesia yang baru saja tampil bersama klub-klub Eropa pada Jumat 30 Agustus 2024 malam waktu setempat. Nama pertama tentu adalah J.H. Ya, J.H. dipercaya sebagai starter saat Venezia FC menjamu Torino di pekan ketiga Serie A di Stadion Pierluigi Pienzo, Jumat 30 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. J.H. tampil solid mengawal sektor pertahanan Venezia. Dan momen terbaik tentu datang pada menit ke-17. Saat itu J.H. sukses melakukan sebuah sapuan krusial di depan garis gawang dari tembakan James Adam. Sayang penampilan J.H. gagal membuat timnya menang. Pasalnya tim tamu sukses membungkam supporter tuan rumah melalui gol di 10 menit terakhir. Torino berhasil mendapatkan gol sematawayang melalui tandukan Saul Koko di menit ke-86. Kemudian Iver Jenner juga dipercaya sebagai starter asal Young Utrecht menantang Emmen di lanjutan kasta kedua Liga Belanda. Iver Jenner main di posisi terbaiknya sebagai gelandang. Young Utrecht awalnya tampil baik. Iver Jenner dan juga kolega sukses membuka keunggulan melalui gol Silas Andersen. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Young Utrecht mulai lengah. Dan hasilnya Mike de Wierik mencetak gol pada menit ke-53. Pelatih Young Utrecht Iver van Diteren pun menarik Iver Jenner pada menit ke-65. Namun penampilan Young Utrecht pun tidak kunjung membaik. Alhasil Emmen berhasil mencetak gol kemenangan melalui eksekusi penalti John Hawkins di menit ke-74. Selanjutnya nasib kurang baik diterima oleh Ravensbrück dan juga Ado Den Haag. Pasalnya Ado dihajar 5 gol tanpa balas oleh Excelsior di Stadion Bingol Jumat 30 Agustus 2024 waktu setempat. Di samping itu, Ravensbrück masih harus berjuang untuk menarik perhatian Darius Kalesic. Striker timnas Indonesia tersebut baru dipercaya masuk pada menit ke-84, menggantikan Daryl van Meegel. J.H. tampil saat Venezia FC dikalahkan oleh Torino pada pekan ketiga Serie A. Venezia menjamu Torino di Stadion Pierluigi Pienzo Jumat 30 Agustus 2024 malam waktu setempat. Meski kalah dari Torino, penampilan J.H. tetap mendapatkan pujian. J.H. dinilai berhasil tampil impresif, dan pujian tersebut datang dari media Italia Tutto Venezia Sport. Dia tampil solid, tulis Tutto Venezia Sport. Jarang terkalahkan dan sering memberikan penyelesaian akhir yang baik, serta tidak bermain buruk dalam mengatur permainan. Lanjutnya, Tutto Venezia Sport juga memberikan nilai bagus untuk pemain timnas Indonesia tersebut. J.H. mendapatkan penilaian 6,5. Pemain 24 tahun tersebut hanya kalah dari Nicolosi Caviglia. Nicolosi Caviglia mendapatkan nilai 7 pada laga lawan Torino. Sementara itu, Eusebio de Francesco selaku pelatih Venezia angkat bicara soal kekalahan lawan Torino.
Pelatih asal Italia itu menyebut bahwa CEZ dan juga kolega tidak pantas untuk kalah. Pasalnya mereka banyak mendapatkan peluang pada laga tersebut. Kami tidak pantas mendapatkan kekalahan ini, terutama mengingat penampilan kami. Lanjutnya, ya di sisi lain laga melawan Torino jadi pekan terakhir CEZ sebelum jeda internasional. Dan kemudian CEZ bakal tampil bersama timnas Indonesia. CEZ bersiap untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 5 dan juga 10 September 2024. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.